am Null, God of the Void. It is the key to my freedom to destroy my symbiote offspring. Film ini diawali dengan penampakan sosok dewa kegelapan bernama Null yang menciptakan para simbiot termasuk Venom itu sendiri. Diketahui Null sedang dikurung di sebuah tempat bernama Klintar yang dilakukan oleh para simbiot ciptaannya. Setelah ribuan tahun, akhirnya Null merasakan sebuah benda bernama Kodek yang menjadi kunci agar dirinya terbebas dari Klintar. Dan Kodek ternyata ada di dalam tubuh Venom. Maka dengan segera, Null mengirim makhluk ciptaannya yaitu pemburu simbiot bernama Xenopage. Inilah Venom, The Last Dance. Film kemudian memperlihatkan sosok Eddie Brock sedang berada di bar di negara Meksiko. Tingkah Eddie yang dikendalikan oleh Venom membuat sang penjaga bar menjadi kaget bercampur takut. Tidak berselang lama, Eddie melihat berita bahwa dirinya menjadi buronan secara nasional karena dianggap telah menghilangkan nyawa seorang polisi bernama Mulligan. Eddie berniat kembali ke Amerika untuk mengembalikan nama baiknya. Namun tidak jauh melangkah ia dicegat oleh beberapa orang preman yang tentunya para preman tersebut menjadi santapan lezat bagi Venom. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang tokoh bernama Jenderal Strickland yang bertugas di Area 51. Sebenarnya, Strickland merupakan tokoh penyihir jahat bernama Mordo yang menjadi musuh di film Doctor Strange. Mungkinkah akan ada hubungannya antara film Doctor Strange dan film Venom yang satu ini? Kita tunggu saja video ini sampai habis. Di film ini diceritakan bahwa Jenderal Scotland bertugas menangkap setiap simbiot yang ada di bumi. Sehingga ia mendatangi bar di mana Eddie dan Venom sempat nongkrong. Tidak berselang lama Jenderal Strickland telah tiba di Area 51. Ternyata fasilitas itu akan dimusnahkan dan satu persatu perangkat dihancurkan menggunakan cairan pelarut. Sementara fasilitas baru dipindahkan puluhan meter di bawah tanah. Kedatangan Strickland ternyata juga membawa bagian tubuh Venom yang tercecer di bar, dan diserahkan pada ilmuwan bernama Dr. Payne untuk diteliti. Ternyata, selama ini mereka juga menyimpan tubuh detektif Mulligan yang menjadi inang salah satu simbiot bernama Toxin. Saat diinterogasi, toksin dalam tubuh Mulligan mengatakan bahwa para simbiot yang ada di bumi sebenarnya sedang melarikan diri dari sosok monster ciptaan Null bernama Xenopage. Ekspresi Mulligan menunjukkan betapa menakutkan makhluk bernama Xenopage yang memburu mereka. Di tempat lain, Eddie dan Venom ternyata menuju Amerika dengan cara menempel di bagian luar pesawat. Sialnya saat itu Xenopage mampu mendeteksi keberadaan kodeks yang ada di tubuh Venom. Dengan cepat Xenopage memburu Venom dan terjadi pertarungan di atas badan pesawat. Beruntung saat itu Xenopage hancur lebur karena tersedot mesin pesawat, sehingga Eddie dan Venom berhasil selamat dengan cara terjun bebas. Akan tetapi, ternyata Xenopage memiliki kemampuan menyatukan kembali tubuh yang sudah hancur. Hal itu menunjukkan bahwa Xenopage tidak bisa dihancurkan dengan senjata apapun. Setibanya di daratan, dengan ekspresi ketakutan, Venom menceritakan bahwa kodeks terbentuk jika ada simbiot yang mengorbankan diri untuk menghidupkan inangnya. Dan itu pernah dilakukan Venom saat Eddie tewas oleh serangan Riot. Selama Eddie dan Venom hidup, maka kodeks akan tetap ada. Dan kodeks hanya terdeteksi oleh Xenopage jika Venom dan Eddie dalam bentuk sempurna. Namun kodeks akan lenyap jika salah satu dari mereka binasa. Venom juga menceritakan jika Null mendapatkan kodeks dan terbebas dari Klintar, maka Null akan menghancurkan seluruh alam semesta. Setelah bercerita panjang lebar, mereka akhirnya menemukan seekor kuda dan Venom menjadikan kuda itu sebagai kendaraan yang membuat Eddie kewalahan menungganginya. Namun di tengah perjalanan, Eddie dan Venom diburu oleh pasukan Jenderal Strickland yang mendapatkan informasi dari sang pilot pesawat. Perburuan itu membuat Eddie hanyut terbawa arus sungai dan nyaris membuat Eddie tewas. Tidak ada pilihan bagi Venom selain menyelamatkan Eddie dengan bentuk sempurna. Hal itu membuat Xenopage dapat mendeteksi keberadaan kodeks di tubuh Venom. Kedatangan Xenopage mengejutkan Jenderal Strickland dan pasukannya.
Secepat mungkin Venom segera menghilang agar kodeks tidak dapat terdeteksi oleh Xenopage. Akan tetapi beberapa pasukan Jenderal Strickland tewas dengan cara yang tidak manusiawi. Jenderal Strickland menggali informasi lebih lanjut pada Mulligan tentang makhluk yang baru ia lihat. Dan saat itu untuk pertama kalinya mereka melihat bentuk sempurna dari simbiot toksin. Dengan penuh karisma toksin menceritakan bahwa sosok makhluk yang lebih tua dari alam semesta bernama Null telah menciptakan Xenopage. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kodeks agar ia terbebas dari Klintar dan memusnahkan seluruh alam semesta. Mendengar itu, Jenderal Strickland berinisiatif untuk menghilangkan kodeks dengan cara menghapus salah satu dari Eddie atau Venom. Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan alam semesta selain salah satu dari mereka harus binasa. Eddie yang berhasil menyelamatkan diri bertemu dengan keluarga Martin yang merupakan sebuah keluarga yang sangat terobsesi dengan alien. Martin yang baik hati menolong Eddie menuju Amerika namun hanya sebatas Las Vegas. Tidak sampai di situ, Martin juga memberi Eddie sedikit uang sebagai bekal. Setelah berpisah, Venom justru bernafsu untuk melipat gandakan uang dengan bermain judi. Setelah mencuri jas dari seorang penjaga kasino, Eddie yang dikendalikan oleh Venom justru menghabiskan semua uang pemberian Martin tanpa sedikit pun hasil. Beruntungnya saat itu Eddie melihat Nyonya Chen yang sepertinya baru saja mendapatkan jackpot. Nyonya Chen yang bahagia mengajak Eddie untuk merayakan kemenangannya dengan berdansa bersama-sama. Eddie menolak dengan tegas namun karena Venom sangat menyukai dansa maka ia mengabaikan dan berubah ke wujud sempurna. Dan seketika itu juga Xenopage dapat mendeteksi keberadaan kodeks. Begitupun Jenderal Strickland yang mengetahui posisi Eddie dari CCTV segera berangkat ke tempat Eddie berada. Venom segera menghilang setelah sosok Xenopage muncul sehingga mereka berhasil selamat. Akan tetapi mereka berhasil ditangkap oleh pasukan Jenderal Strickland dan dibawa ke tempat para simbiot berada. Sesampainya di lokasi ternyata Strickland berniat menghabisi Eddie dengan maksud agar kodeks tidak lagi ditemukan. Namun siapa sangka ternyata Venom telah merasuk ke dalam tubuh seorang ilmuwan bernama Patty. Seketika itu juga Venom segera merasuk dalam tubuh Eddie yang terluka akibat tembakan. Karena Venom berubah dalam wujud sempurna membuat Xenopage ikut hadir dan memporak-porandakan fasilitas tersebut. Untuk melindungi Venom, para simbiot yang terkurung melepaskan diri lalu menyatu dengan inang secara acak, lalu bersama-sama menyerang Xenopage. Akan tetapi toksin dan beberapa simbiot lainnya tewas dengan mudah di tangan Xenopage. Eddie dan Venom mencoba menyelamatkan diri sejauh mungkin sementara simbiot lain berjibaku dengan makhluk ciptaan Null tersebut. Di luar dugaan ternyata keluarga Martin sudah ada di tempat itu dengan wajah kecewa karena mereka tidak menemukan adanya alien. Akan tetapi rasa kecewanya berubah menjadi takut saat Xenopage menerobos keluar. Di sisi lain, Jenderal Strickland mencoba menghabisi Xenopage menggunakan basoka. Yang pada akhirnya apa yang dilakukan Jenderal Strickland sia-sia belaka. Xenopage yang kembali ke bentuk utuh melepaskan gelombang suara dan memanggil Xenopage lainnya. Banyaknya Xenopage yang bermunculan membuat Eddie dan Venom tidak ada pilihan lain selain mengorbankan diri untuk menghancurkan para Xenopage. Dengan bentuk sempurna, Venom menarik semua Xenopage menuju cairan pelarut. Sebelum cairan ditumpahkan, Venom melempar Eddie keluar sementara Venom terus bertahan lalu menarik selang sehingga cairan tumpah yang menghancurkan para Xenopage termasuk Venom. Pada akhirnya film diakhiri dengan Eddie yang selamat tanpa adanya Venom dan tanpa adanya kodeks. Alur cerita pun selesai.